Pertanyaan yang selanjutnya, Salam Pastor Deborah dan tim. Pertanyaan ini di luar judul hari ini, tapi saya ingin mengerti jawabannya. Apakah boleh minta tolong dijelaskan ayat 1 Korintus 13:8 apa yang dimaksudkan dengan bahasa roh akan berhenti? Mohon pencerahannya, Bu Deborah. Oh, pada waktu kita semuanya mati, kita semua itu kan bahasa roh sudah nggak dipakai lagi karena di surga. Mana sih ayatnya tadi? Mana? Ayatnya, Pastor, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih itu tidak akan berakhir karena kasih itu adalah Yesus. Yesus itu kasih, maka di surga itu yang nggak akan berakhir, itu ada kasih. Bahasa roh, pengetahuan itu kan kebutuhan kita selama di dunia. Mujizat itu kan kebutuhan kita di bumi. Kesembuhan kan kebutuhan kita di bumi. Setelah di surga kan nggak ada sakit penyakit, kita nggak butuh kesembuhan. Karena sudah sembuh, karena tidak ada sakit penyakit, dan sebagainya. Tidak perlu ada bahasa roh. Karena bahasa roh itu kan bahasa rahasia antara kita dengan Tuhan. Di surga nggak perlu rahasia lagi, nggak ada setan, nggak ada perlu rahasia. Jadi kasih tidak berkesudahan. Yang lain berakhir, maksudnya setelah kita mati berakhir, tapi selama kita masih hidup tidak berakhir. Oke, silakan Jen. Pertanyaan selanjutnya, Pastor, dari Pak Hendra dengan Ibu Vera sama nih. Pastor, bagaimana dengan mereka yang meninggal di kremasi? Apa mereka juga akan bangkit nantinya? Bangkit, mau dikremasi, mau lah kan banyak orang yang mati kena bom atom dulu zamannya Jepang ya kan. Terus kemudian tentara-tentara yang naik pesawat tiba-tiba meledak pesawatnya, masa mereka nggak bisa dibangkitkan? Bangkit kan? Semua orang, apalagi juga dikremasi. Jadi bagaimana cara matinya tidak tidak membuat Tuhan tidak bisa mengangkat, tidak bisa membangkitkan mereka. Karena survei membuktikan tulang-tulang itu mau digimanakan, tulang itu tidak akan bisa hilang. Tulang mau dilembutin kayak apa, dimasukkan air aja itu masih tetap, tulang itu masih ada. Namanya dibangkitkan, itu dibangkitkan kita nanti, tulang-tulang kita nanti yang dibangkitkan, tapi diperbaharui menjadi manusia, apa, jadi tubuh kemuliaan. Tubuhnya memang kan sudah hilang kan kita ya, sudah jadi tanah semua, tapi tulang-tulang kan tidak melebur dengan tanah. Itu kalau cuma semuanya ganti namanya nggak bangkit. Persis kayak Yesus, Yesus kan bangkit kan, pakai tulangnya dia juga kan. Nah itu kita nanti juga begitu. Jadi yang dikremasi bisa bangkit, bisa. Yang meledak aja bisa kok. Jadi semuanya bisa. Silakan Dari karena masih Bapak ada John 4 menit. Pardede, Pastor Deborah, saya mau bertanya, orang yang terangkat pada waktu rapture, apakah saat rapture itu orang-orang yang terangkat ini dibawa ke awan-awan angkasa, tempatnya namanya apa? Firdaus kah, sorga kah, atau apa ya? Atau ruang kudus, atau ruang maha kudus? Kan ketemu di awan-awan ya, jadi kelihatan kan, di angkatan berarti di langit kan. Yesus turun di langit ya kan, awan-awan, tapi orang bisa melihat. Terus kita ketemu dengan Tuhan, ketemu, jadi kayak bapak yang ketemu dengan anak-anaknya ya, disambut di situ, terus kita naik ke Firdaus. Jadi Firdaus itu surga juga, tapi surga tingkat yang ketiga, suasananya surga. Makanya banyak orang yang ke sana melihat ada apa namanya, ada jalan emas itu di Firdaus, saudara. Itu di surga tingkat ketiga. Karena kalau surganya yang Allah Bapa, tahta Allah, ya kita nggak bisa ke sana karena yang tahta Allah, makanya nanti masa 1000 tahun, masa langit baru bumi baru itu kan Firdaus itu turun ke bumi menjadi bumi baru, langit baru, di situ Yesus memerintah. Makanya ada kota di Yerusalem baru, ada kota. Karena kalau saudara baca di Wahyu, orang-orang itu kan sudah mulai melihat tanda kota kan. Nah, kota itu ada di Firdaus. Jadi Firdaus itu sorga tingkat ketiga. Oke, silakan. Pastor, dari Jane, Pastor, dalam kitab Daniel pasal 12 berkata, orang-orang yang akan diselamatkan adalah orang-orang yang tercatat dalam kitab kehidupan. Saya memahami hal itu adalah peristiwa penyelamatan atau rapture. Pertanyaan saya, orang-orang seperti apa yang tercatat dalam buku kehidupan? Atau sejak kapan seseorang dicatat dalam buku kehidupan? Apakah ketika dilahirkan kembali dari air dan roh atau baptis? Ataukah sejak seseorang mengalami pengalaman pribadi lewat pertobatan yang sungguh-sungguh? Begitu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, bukan karena menikah. Oh, saya menikah, saya ya udahlah, untuk nikah Kristen, oke lah, saya terima Yesus, saya baptis, tapi sebenarnya di hatinya nggak terima Yesus. Ya, saudara nggak tercatat.
di dalam kitab kehidupan, tetapi hati yang benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Detik itu juga nama saudara tertulis di kitab kehidupan. Tapi bisa dihapus kalau saudara tetap hidup di dalam dosa. Makanya saya selalu katakan keselamatan itu, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, artinya bahwa saudara harus menjaga pertobatan supaya namamu tetap ada di kitab kehidupan. Makanya kalau ada yang nggak beres, cepat minta ampun sama Tuhan. Karena namanya manusia bisa jatuh, tapi selalu minta ampun. Kan saya selalu ajarkan di sini, minta pengampunan dosa. Amin. Oke. Terima kasih Pastor, sangat memberkati. Saja ya.